Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Muatan materi hari ini yaitu IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Materi yang pertama yaitu muatan IPS KD 3.2, interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Di dalam kehidupan, manusia hidup tentunya berinteraksi baik dengan manusia lainnya maupun dengan lingkungan sekitar. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai macam karunia. Salah satunya yaitu naluri untuk hidup bersama dengan yang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa manusia lainnya. Makanya manusia disebut dengan makhluk sosial. Hampir semua kegiatan dalam hidupnya atau kehidupan manusia berhubungan erat dengan kehidupan manusia lainnya. Manusia yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya atau kelompok lainnya merupakan gambaran adanya suatu aktivitas interaksi dalam lingkungan kehidupan sosial atau disebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Atau bisa juga dikatakan interaksi sosial itu hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Selain interaksi dengan manusia lainnya, manusia juga berinteraksi dengan lingkungan. Manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan hidup dalam hal pelestarian maupun pemeliharaan lingkungan. Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Ini merupakan gambar contoh interaksi hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam gambar ini dicontohkan yaitu nelayan yang berinteraksi dengan lingkungan laut atau lingkungan alam yang berada di laut. Hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya disebut interaksi dengan lingkungan hidup. Dari sini anak-anak sudah tahu ya bahwa interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam memiliki dua komponen, yaitu komponen abiotik serta komponen biotik. Komponen abiotik yaitu segala sesuatu yang ada di lingkungan yang bukan makhluk hidup. Sedangkan komponen biotik adalah segala benda hidup yang ada di lingkungan. Anak-anak harus bisa membedakan yang mana itu komponen abiotik serta
yang mana yang termasuk dalam komponen biotik. Kalau komponen abiotik itu benda tak hidup atau segala yang tidak hidup, bukan makhluk hidup. Kalau komponen biotik yaitu benda hidup. Dalam lingkungan alam terjadi interaksi antara lingkungan abiotik dengan lingkungan biotik atau sebaliknya. Contoh interaksi antara komponen atau lingkungan komponen abiotik dengan biotik. Contohnya tanah, suhu, curah hujan yang mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh di suatu daerah. Tanah, suhu, curah hujan merupakan komponen abiotik, sedangkan tanaman, tumbuhan itu termasuk komponen biotik. Sampai sini anak-anak paham ya? Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial, apa yang dimaksud dengan interaksi dengan lingkungan hidup, maupun tadi komponen yang ada dalam lingkungan hidup. Kita lanjutkan materi selanjutnya, itu muatan PKN KD 3.3 keragaman di lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Ketika berinteraksi, manusia mungkin memiliki perbedaan dengan manusia lainnya. Nah, ini adalah contoh suatu kegiatan kerja bakti. Ini merupakan contoh interaksi di masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki berbagai perbedaan, di antaranya tujuan, pandangan hidup, visi dan misi, serta budaya. Namun, perbedaan tersebut tidak lantas menjadi penghalang untuk selalu bersatu. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Dalam interaksi terdapat hubungan timbal balik. Anak-anak tentunya dalam kehidupan baik di sekolah maupun di masyarakat tentunya juga berinteraksi. Walaupun kita memiliki perbedaan, baik itu perbedaan apa saja, tetapi itu bukan merupakan suatu penghalang. Tapi itu merupakan suatu anugerah yang perlu kita syukuri dan menjadi dasar persatuan di antara anak-anak dengan yang lainnya. Jangan sampai anak-anak dengan yang lainnya terjadi perpecahan. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan iklan. Pada materi sebelumnya, Pak Guru sudah menyinggung sedikit tentang iklan. Kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada dalam suatu iklan. Dalam membuat iklan tentunya ada beberapa unsur yang perlu anak-anak perhatikan. Yang pertama yaitu headline atau judul iklan. Judul iklan harus dibuat dengan menarik agar menarik minat pembaca untuk membacanya. Yang kedua, subjudul. Subjudul merupakan gambaran garis besar produk yang dibuat dalam iklan. Kemudian isi iklan. Isi iklan biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Yang keempat, visual yang menarik. Nah, untuk menarik perhatian pembaca agar tertarik dengan iklan yang kita buat, itu harus menggunakan visual yang menarik, baik menggunakan foto atau gambar yang menarik perhatian. Yang terakhir, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Hal ini sangat membantu pembaca mengenali pembuat iklan.
Ini merupakan unsur-unsur yang perlu diperhatikan jika anak-anak membuat suatu iklan. Sampai sini jelas ya anak-anak? Saya kira pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Nanti jangan lupa diulangi lagi agar anak-anak lebih paham dan mengerti. Pak Guru berpesan di rumah selalu banyak membaca, karena membaca itu merupakan gudang ilmu, apalagi membaca buku-buku pengetahuan. Membaca sangat bermanfaat karena dapat menambah pengetahuan dan wawasan anak agar semakin luas. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe serta memberikan kritik, masukan, dan saran di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.